Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Hairun Nisa, SP, peserta Latsar CPNS tahun 2022 golongan 3 angkatan 11 kelompok 2 pemerintah Kabupaten Galangan dengan jabatan penyuluh pertanian ahli pertama. Pada kali ini saya ditugaskan untuk membuat video tentang ASN dan instansiku. Saya bekerja pada Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kecamatan Awayan. Balai Penyuluh Pertanian Awayan merupakan lembaga penyuluh struktural yang menjadi penunjang penyelenggara pertanian yang administrasi, pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatannya adalah tanggung jawab pemerintah daerah atau kota. Terdiri atas 23 desa dan 14 WKPP. Yang beralamat di Jalan Ciputat, Desa Putat Basiun, Kecamatan Awayan, Kabupaten Malangan. Visi dan misi. Visi membangun desa menata kota menuju Balangan yang lebih maju. Misi berdasarkan visi dan misi Bupati dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021 sampai 2026. Maka pertanian akan mendukung pelaksanaan misi yang kedua, yaitu meningkatnya perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif. Adapun struktur organisasi yang ada, BP3K Kecamatan Awayan terdiri atas Koordinator BP3K yaitu Bapak Heru Susanto SST, kemudian POPT oleh Bapak Surbina SP, Programmer oleh Bapak Misran Hakim, Supervisor Bapak Nazarudin AMD, dan beberapa PPL yang terdiri atas 11 orang PPL. Fungsi dan peran BPP. 1. Sebagai pusat data informasi dan pertanian. 2. Pusat gerakan perkembangan pertanian. 3. Pusat pembelajaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 4. Pusat konsultasi agribisnis sebagai tempat konsultasi pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi atau lembaga yang terkait. 5. Pusat pengembangan jejaring kemitraan sebagai tempat pengembangan kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak lain. Tugas pokok. Tugas pokok penyuluh pertanian adalah melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, evaluasi dan pelaporan, serta pengembangan penyuluh pertanian. Uraian tugas. 1. Mengumpulkan data potensi wilayah di tingkat kabupaten. 2. Mengumpulkan data potensi wilayah di tingkat provinsi. 3. Menyusun program penyuluhan pertanian sebagai anggota. 4. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian. 5. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk brosur atau buklet. 6. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk sound slide. 7. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk materi pameran. 8. Melakukan kunjungan tatap muka pada petani perorangan. 9. Melakukan kunjungan tatap muka pada petani kelompok. 10. Melakukan kunjungan tatap muka pada petani secara massal. 11. Melakukan temu bicara atau temu teknologi atau temu usaha. 12. Menjadi pramuwicara dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran. 13. Mengajar kursus tani. 14. Mengembangkan kelompok tani dari madya ke utama. 15. Menyusun rencana kegiatan evaluasi pelaksanaan di tingkat kabupaten. 16. Menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten. 17. Menyusun rencana kegiatan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan. 18. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten. 19. Menganalisis dan merumuskan data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan. Adapun standar layanan yang kami terapkan yaitu 1. Bersikap dan berperilaku tulus dalam melayani petani. 2. Memberi pelayanan yang sigap, cepat, dan tepat. 3. Melayani berdasarkan pengetahuan dan kemampuan.
Tugas pokok dan fungsi kerja dilakukan beriringan dengan tujuan instansi yang mana untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan, menjadikan pelaku utama yang tangguh dan mandiri dengan melakukan pembinaan, pengembangan, dan kelembagaan petani. Untuk peningkatan kinerja penyuluh dapat dilakukan dengan peningkatan kompetensi melalui pelatihan, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai, serta penyuluh dapat melakukan digitalisasi pertanian dalam memanfaatkan media online dalam memberikan pelayanan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.